Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua bisa melakukan pelaksanaan sekolah daring online class di materi atau mapel bimbingan dan konseling materi pengaruh perubahan fisik dan psikis terhadap interaksi sosial. Yang belum kenal, saya Vena Kurniawati, penggantinya Bu Gita. Semoga teman-teman enjoy dengan mata pelajaran ini. Sebetulnya teman-teman sebelum beranjak ke materi selanjutnya, Ibu sebetulnya tidak memaksakan bagi siapa saja yang tidak ingin mengikuti Google Meet. Saya nggak marah. Justru kalau memang teman-teman menginginkan waktu untuk belajar lebih dalam tentang bimbingan dan konseling, bisa Ibu berikan fasilitas melalui Google Meet. Jadi kita apa sih yang nggak paham di slide ini gitu, apa sih yang nggak paham di materi ini, Ibu bisa terangkan melalui pertemuan kita secara daring gitu. Kalau untuk di Google Classroom biasanya itu untuk tugas saja. Kalau teman-teman nggak paham kan sayang gitu. Oke, next. Nah, di sini perubahan fisik dan psikis remaja itu terdapat 3 aspek. Yang pertama, perubahan fisik. Ini dipengaruhi oleh asupan gizi yang diperoleh anak sejak bayi hingga remaja. Kalau anak makannya banyak, pasti ya sudah tentu anak itu sehat dan badannya berisi gitu. Secara fisik yang bisa dilihat oleh panca indera mata kita gitu ya. Yang kedua yaitu perubahan psikis. Nah, perubahan psikis itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua kepada anak, bentuk komunikasinya antar keluarga, lingkungan rumah dan sekolah itu mempengaruhi banget. Psikis benar-benar tidak bisa kita lihat melalui panca indera kita. Nah, di sini perbedaan perubahan fisik dan psikis sangat jauh gitu. Untuk menelaahnya kita harus melakukan dengan hati kalau perubahan psikis ini. Nah, yang ketiga yaitu faktor usia. Faktor usia ini jelas berbeda. Manusia yang usianya sudah rentan atau belia atau manula gitu dibandingkan dengan yang masih muda seperti kita. Kita ya. Kan kita seumuran. Oke, intermezzo saja. Biasanya faktor usia ini diwarnai dengan ada keriput di muka gitu, wajah mulai tidak kencang lagi. Nah, itu next ya. Di sini perbedaan antara wanita dan pria terlihat dari sisi ini. Nah, kalau pria terlihat dari mimpi basahnya dan diikuti dengan perubahan suara. Perubahan suara yang seperti apa, Bu? Suara jadi lebih berat, lebih bass gitu ya. Terus tumbuh jakun di sekitar tenggorokan sini. Nah, kemudian tumbuh kumis dan bulu-bulu yang di sekitar alat reproduksi gitu. Itu untuk pria. Sedangkan yang wanita itu dipengaruhi oleh menstruasi yang ditandai dengan mulainya per bulan itu muncul mulai menstruasi berlangsungnya antara 6 sampai 10 hari. Nah, suara juga membesar namun tidak signifikan seperti laki-laki gitu. Pinggul itu juga membesar. Itu perubahan fisik yang bisa kita lihat secara indrawi ya,
antara wanita dan pria. Next. Di sini teman-teman, remaja usia 11 sampai 14 tahun ada 10 kategorinya. Terkadang karakter kita tuh suka kitem. Yang pertama, kitem itu lebih suka menyendiri, lebih ingin membahagiakan diri sendiri, tapi bukan berarti kita nggak bisa sosialisasi dengan orang lain atau interaksi dengan orang lain, tidak gitu. Jadi ada kitem untuk kita sendiri, ada kitem buat keluarga gitu, teman dan sahabat yang lain gitu. Yang kedua yaitu lebih cepat bosan. Kenapa di usia 11 sampai 14 tahun ini kita lebih cepat bosan? Ya karena memang kita di usia seperti ini, di usia remaja ini, kita lebih ingin mengeksplor, ini loh saya gitu. Apalagi di depan guru, di depan teman-teman yang ini loh saya bisa gini, itu biasanya lebih eksplor gitu. Saya cepat bosan, ya benar, bosan pembelajaran. Kalau misalnya pembelajaran nggak asik ya sudah, nggak mau dia gitu. Nah yang ketiga ini inkoordinasi. Nah inkoordinasi ini teman-teman, pertumbuhan yang pesat dan tidak seimbang. Kalau teman-teman tahu mudian, kalau di remaja itu istilah mut-mutan gitu loh. Wah, awakmu mut-mutan ya, kok titik-titik marah, titik-titik cemberut. Nah ini masuk ke ada hubungannya dengan yang nomor 4, yaitu antagonisme sosial. Wih, disenggol titik. Pas yang perempuan nih ya, perempuan pas dia mau menstruasi pasti marah, awakmu apa nyenggol aku. Nah itu mulai antagonisme itu mulai kelihatan ya, biasa itu. Nah yang kelima itu ini emosi yang meninggi. Emosi yang meninggi itu apa bu? Emosi itu bukan berarti emosi marah gitu ya. Emosi itu banyak sekali, sedih, kecewa, merajuk itu ngambek gitu loh, ngambek, suasana hati yang berubah-ubah. Itu emosi banyak sekali, jadi jangan diartikan bahwasanya emosi itu marah ya teman-teman, banyak arti emosi. Yang keenam, hilangnya kepercayaan diri, dan di sini mulai namanya insecure kayak gitu. Di usia-usia remaja 11 sampai 18 tahun ini, kadang kita ngelihat nih, kita bandingkan sama teman kita. Wih, temanku kok bisa ya, temanku kok pinter bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris ya, kok aku nggak bisa sih kayak dia. Nah, mulai insecure nih, mulai nggak percaya diri nih. Nah itu masuk di usia ini. Nah yang ketujuh, sederhana dalam berpenampilan. Sudah nggak ngelihat penampilan aku kayak gini, ya udah aku kayak gini kan gitu, nggak masalah buat untuk cari style yang bagus, karena memang be yourself gitu. Kalian adalah kalian gitu, aku adalah aku ya gitu. Untuk yang nomor 8, mencari identitas diri. Di sini nih mulai explore, aku ini bakatnya ada di olahraga, aku ini bakatnya di media sosial, dia jadi content creator digital, wah bagus itu ya. Atau aku ini pintar public speaking, tambah jos. Nah di sini di usia-usia ini teman-teman sudah mulai beranjak untuk mencari jati diri gitu. Dan yang ke-9, idealisme dalam beragama. Nah, teman-teman di sini idealisme dalam beragama dalam artian gini. Di usia 11 sampai 14 tahun ini atau usia remaja ini, kita sudah mulai ada rasa untuk agama. Ketika kita memiliki masalah, nah, kita larinya ke agama. Hati kita tentram, kita bisa tenang gitu. Itu yang dinamakan idealisme dalam beragama. Dan yang ke-10 itu merindukan teman-teman baru. Jadi ketika kita semua sudah jarang sekolah, jarang tatap muka sama teman-teman, ketika
ketawa bareng, ketemu bareng, rasanya rindu sekali. Yang nggak rindu berarti gak duwe konco ya. Nggak. Oke, thank you teman-teman. Ini pesan ibu, anak muda yang keren itu anak muda yang banyak karya, bukan banyak gaya. Jadi sekarang teman-teman harus berkarya, kalian mau bikin YouTube kayak Bu Vena nggak masalah, kalian mau bikin quote-quote yang keren atau anak-anak zaman sekarang, monggo silakan, saya nggak mau larang, justru saya mendukung 100% jika itu memang karyamu sendiri. Nah, dan terakhir teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga teman-teman sehat di sana, tetap semangat belajar. Jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Dan terakhir teman-teman, jeng nih pertanyaan, salah satu pengaruh perubahan fisik dan psikis pada remaja adalah remaja menginginkan lepas dari pengawasan orang tua. Jika hal ini terjadi, remaja tidak dapat membatasi pergaulannya, maka remaja akan terjebak dalam pergaulan bebas. So, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Ditulis di buku tulis atau di buku Valio, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke teman-teman, see you.